Halo viewers, selamat datang kembali di channel saya Radea Tarudaka. Kali ini saya sedang test drive sebuah Volvo, tapi saya yakin Volvo ini tidak seperti yang sebagian besar dari Anda perkirakan. Mobil ini sudah berusia 24 tahun dan dari awal sejak dari pabrik itu sudah dilengkapi dengan turbo. Bukan sekedar turbo yang dimaksudkan untuk efisiensi bahan bakar. Turbo ini cukup proper menurut saya. Jadi turbo ini dimaksudkan untuk memperoleh performa daripada sekedar memperoleh efisiensi bahan bakar. Mobil ini mempunyai tenaga maksimal 236 horsepower atau hampir sama dengan dua buah Avanza digabung jadi satu. Akselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam itu membutuhkan waktu 7 detik, dimana itu masih lebih kencang daripada Honda Accord atau Toyota Camry yang terbaru. Dan kecepatan maksimal mobil ini adalah 245 km per jam pada tahun 97. Dan mobil ini dijual resmi lewat ATPM. 245 km per jam itu kira-kira hampir sama dengan kecepatan take off sebuah Boeing 737. Dan mungkin mobil ini itu merupakan mobil front wheel drive terkencang yang dijual oleh ATPM pada masanya. Dan sepertinya saya juga yakin sampai dengan sekarang 24 tahun kemudian tidak banyak mobil front wheel drive yang lebih kencang daripada ini. Ya, yang akan kita review pada hari ini bukan Volvo biasa. Ini adalah S70 T5. Dan dalam video ini kita akan berbagi keheranan kenapa bisa mobil seperti ini tidak masuk ke dalam shortlist mobil idaman para petrolhead di Indonesia. Di Indonesia, Volvo ini sering diasosiasikan dengan mobil menteri atau pejabat tinggi negara. Memang tidak salah, karena sejak akhir era 70-an sampai dengan era 2000-an, itu Volvo sering dipakai sebagai mobil dinas para menteri dan pejabat tinggi negara. Tapi di negara lain, stereotipnya agak sedikit berbeda. Volvo ini mempunyai julukan sebagai Swedish Tank, bukan hanya karena bodinya tebal dan solid, tapi juga dikenal sebagai mobil yang sangat aman, tahan banting, sangat tangguh, dan hampir sama seperti Mercedes sebelum era tahun 90-an, mobil ini didesain untuk dipakai dalam waktu yang sangat lama. Tapi S70 ini merupakan mobil yang agak berbeda. S70 ini sebenarnya merupakan versi facelift dari Volvo 850. Di tahun 97, Volvo punya cara baru untuk penamaan mobilnya, sehingga namanya menjadi S70 bukan 850 facelift. Tapi pada dasarnya 850 dan S70 ini dibangun di atas platform yang sama, dimensinya pun sama, dan pilihan mesinnya itu juga sama. Untuk bisa menjelaskan mengenai Volvo S70 ini, izinkan saya untuk menjelaskannya dari seri pendahulunya, yaitu Volvo 850. Volvo 850 itu diproduksi dari tahun 91 sampai dengan tahun 96. Mobil itu masuk ke dalam kategori compact executive car bersama dengan Mercedes C-Class dan BMW seri 3. Tapi sebenarnya secara dimensi Volvo 850 ini agak berbeda, yaitu lebih panjang, sedikit lebih panjang dibandingkan dengan BMW seri 3 pada masa itu, yaitu E36 dan juga Mercedes W202 C-Class. Tapi lebarnya itu Volvo 850 ini memiliki lebar yang lebih daripada BMW seri 5 E34 dan juga Mercedes E-Class W124. Dan Volvo 850 itu merupakan seri baru, jadi bukan merupakan penerus dari Volvo tipe apapun yang pernah dijual sebelumnya. Jadi jika sebelumnya itu ada Volvo seri 7 yang di Indonesia mungkin 740 dan ada juga yang 760,
Volvo 850 itu tidak ada hubungannya dengan Volvo seri 7. Dan berbeda juga dengan seri 7, Volvo 850 ini berpenggerak roda depan. Volvo 850 dibangun di atas platform baru yang bernama P80, atau agar lebih mudah kita menyebutnya dengan P80, yang merupakan platform yang didesain untuk mobil berpenggerak roda depan atau front wheel drive, yang di kemudian hari dipakai juga untuk versi all-wheel drive dengan sedikit perubahan pada suspensi bagian belakang. Platform P80 menggunakan suspensi depan berupa McPherson strut dan suspensi belakang menggunakan konstruksi khusus yang dinamakan dengan Delta Link, dengan bushing khusus yang akan terkompres jika terkena tekanan, yang membuat roda belakang memiliki fungsi passive rear steering. Passive rear steering ini membantu mobil untuk berbelok tajam dan mengurangi kecenderungan understeer yang biasa terjadi pada mobil front wheel drive. Dari awal, platform ini sudah bertujuan untuk membuat karakter pengendalian yang sporty. Konstruksi Delta Link ini hanya ditemukan pada semua Volvo dengan penggerak roda depan, sedangkan all-wheel drive menggunakan konstruksi belakang yang berbeda. Platform P80 ini hanya bisa dipasangkan dengan mesin 5 silinder. Untuk itu, Volvo juga membuat mesin 5 silinder inline dengan berbagai macam versi untuk Volvo 850 ini. Sampai dengan akhir masa produksinya di tahun 2006, platform P80 selalu dipasangkan dengan mesin 5 silinder inline yang dipasang secara transversal. Konfigurasi 5 silinder ini sendiri merupakan konfigurasi yang spesial, mengingatkan saya pada Monster Rally Group B di tahun 80-an, yaitu Audi Quattro. Dan mesin Volvo 5 silinder yang kita bicarakan ini juga kemudian menjadi legenda untuk suatu sebab yang akan saya jelaskan nanti. Kita kembali ke Volvo 850. Ya, jadi Volvo 850 ini hadir dengan dua versi bodi, yaitu sedan atau biasa juga disebut dengan saloon, dan yang satunya adalah station wagon atau biasa juga disebut dengan estate. Dan selain itu juga hadir dalam berbagai macam pilihan mesin, tapi semuanya selalu 5 silinder inline. Volvo 850 sendiri itu masuk ke Indonesia baru pada tahun 95, yang itu berarti sudah terlambat 4 tahun sejak pertama kali di launching di Eropa pada tahun 91. Nah, Volvo 850 yang masuk ke Indonesia ini hanya ada satu varian, yaitu GLT. Itu dilengkapi dengan mesin 2500 cc 5 silinder inline yang dipasang secara transversal, bensin dan tanpa turbo. Nah, sebenarnya mesin itu yang dipasang di Volvo yang masuk ke Indonesia itu termasuk mesin yang lumayan, karena untuk kategori non-turbo, mesin itu 2500 cc itu merupakan mesin yang memiliki tenaga paling besar di antara seluruh varian mesin yang tersedia untuk Volvo 850 secara global, yaitu menghasilkan tenaga 168 horsepower. Selain mesin yang tersedia untuk Volvo yang masuk ke Indonesia itu, masih banyak varian mesin dengan spesifikasi di bawahnya. Tapi dalam video ini kita tentu saja tidak akan membicarakan itu. Nah, dalam hubungannya dengan mobil yang akan kita bahas ini, selanjutnya saya akan membahas bagian terbaik dari Volvo 850, yaitu versi mesin-mesin kencangnya. Pada tahun 94, Volvo berusaha mencitrakan 850 sebagai mobil yang lebih sporty. Untuk itu, di luar versi standar dengan berbagai pilihan mesin yang tetap dijual, Volvo membuat versi kencang dari 850, yaitu 850 Turbo atau di beberapa negara lain disebut juga dengan 850 T5. Bermesin 2300 cc turbo yang bisa menghasilkan 222 horsepower. 850 Turbo ini merupakan 850 terkencang yang ada di pasaran pada saat itu. Dan bersamaan dengan itu, Volvo juga mengikuti balap British Touring Car Championship dengan 850 versi Estate. Dengan platform yang sama, dengan basic mesin yang sama dengan 850 T5, yang nantinya di tahun 95 dan 96, karena perubahan regulasi, Volvo tidak lagi balap dengan versi Estate.
tapi diganti dengan versi 850 Saloon atau sedan. Baru pada tahun 98, Volvo mengantarkan pembalapnya sebagai juara British Touring Car Championship dengan Volvo S40, yang masih menggunakan basic mesin yang sama, yaitu 5 silinder inline. Ini menjadikan mesin inline 5 silinder Volvo salah satu legenda bersama dengan Audi Quattro dari era 80-an. Pada tahun 95, Volvo melangkah lebih jauh lagi dengan membuat versi limited edition yang lebih kencang dari 850 turbo. Dengan bantuan Porsche, Volvo mengembangkan mesin sebelumnya menjadi 237 horsepower. Mobil ini diberi nama 850 T5 Plus atau 850 Plus 5, yang kemudian hanya beberapa bulan setelahnya di-rename oleh Volvo menjadi T5R. Sedangkan versi 850 T5 standar juga tetap masih dijual. Jadi ada dua versi kencang, yaitu 850 T5 dengan tenaga 222 horsepower dan versi limited yang lebih kencang, 850 T5R dengan tenaga 237 horsepower. Pada tahun 96, versi limited 850 yang sebelumnya bernama T5R ini berubah lagi namanya menjadi 850R. Jadi pada tahun ini, T5 dan R dipisah namanya, di mana T5 adalah versi kencang non-limited edition, dan 850R adalah versi kencang limited edition. 850R ini hadir dengan versi body estate dan saloon, dan pilihan transmisi manual dan otomatis. 850R dengan transmisi otomatis menggunakan mesin yang menghasilkan tenaga 237 horsepower. Sedangkan yang manual mendapatkan sedikit update pada mesinnya yang bisa menghasilkan 247 horsepower. Di tahun 97, Volvo 850 ini digantikan dengan versi facelift-nya, yang karena perubahan cara penamaan pada Volvo pada saat itu, penerus Volvo 850 sedan itu namanya menjadi S70, sedangkan untuk versi estate itu namanya V70. Pada perkembangannya, S70 itu diproduksi sampai dengan tahun 2000, sedangkan V70 yang estate itu masih terus diproduksi sampai dengan tahun 2006. Walaupun namanya berubah dan tampilannya juga berubah luar dalam, S70 dan V70 ini pada dasarnya masih mobil yang sama dengan 850 sedan dan 850 estate. Masih dibangun di atas platform yang sama, dengan dimensi yang sama, dan pilihan mesinnya juga sebagian besar masih sama. Begitu juga dengan versi kencangnya. Volvo S70 T5 untuk yang produksi massal dan Volvo S70R untuk yang limited edition. Dan di tahun 97 ini, spesifikasi mesin yang dipasang untuk S70R itu masih sama dengan versi tahun sebelumnya, yaitu 237 horsepower untuk versi yang transmisi matic dan 247 horsepower untuk transmisi manual. Sedangkan S70 T5 mobil ini dipasang mesin yang menghasilkan tenaga yang sama dengan S70R Matic, yaitu 237 horsepower. Baru di tahun-tahun berikutnya S70R dan versi estate-nya V70R itu mendapatkan pengembangan mesin yang lebih lanjut sehingga menghasilkan mungkin tenaga yang lebih besar, tapi top speed-nya itu di limit secara elektronik pada 250 km per jam. Yang berarti itu tidak terlalu berbeda jauh dengan S70 T5 yang mempunyai top speed 245 km per jam. Karena performa tinggi itu juga, mobil ini S70 T5 itu bukanlah mobil yang cocok untuk distereotipkan sebagai mobil menteri seperti yang distereotipkan oleh rata-rata orang Indonesia ya terhadap merek Volvo. Nah, S70 ini lebih sering digunakan untuk urusan balap dan juga digunakan juga sebagai mobil polisi di berbagai negara. Dan saya tidak sedang melebih-lebihkan mobil ini. Saya tahu persis masih banyak mobil yang lebih kencang dari ini. Apalagi di era sekarang, kita mungkin sering melihat sports car atau bahkan supercar ada di jalanan. Sejak mobil CBU itu diperbolehkan masuk ke Indonesia. Tapi pada tahun 97, pada saat mobil ini dijual, tentu saja situasinya sangat berbeda. Dengan harga bekas mobil ini sekarang, saya rasa susah untuk menemukan mobil yang lebih kencang dari ini dengan harga yang kurang lebih sama dengan ini. Dan selain itu, mobil ini mungkin menjadi contoh yang sempurna bahwa kita tidak perlu terobsesi dengan
modifikasi yang menghasilkan ribuan atau jutaan horsepower untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Di mobil ini 237 horsepower itu bisa menghasilkan kecepatan maksimal 245 km per jam dalam kondisi standar. Dan mobil ini jelas masuk dalam kategori sleeper sejak dari pabrik. Dari harga bekas mobil ini yang lumayan terjangkau, mengingat mobil ini sebenarnya merupakan mobil performa tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa mobil ini cenderung untuk tidak diminati. Hampir sama dengan pecinta Mercedes yang tidak terlalu berminat dengan Mercedes A-Class. Volvo ini sejak mungkin sebelumnya ya, sejak pendahulunya yaitu 850 itu memang setahu saya itu agak kurang diminati bahkan oleh para pecinta Volvo sendiri. Mungkin karena dianggap berbeda dengan penggerak roda depan dan juga mungkin build quality yang tidak sebaik seri 9, dan mungkin juga untuk dimiliki itu tidak semudah seri 9, dan juga kualitas produksi yang mungkin memang tidak sebaik seri 9, dan mungkin juga memang dianggap tidak setangguh seri 9 yang memang terkenal dengan ketangguhannya. Jadi rupanya dengan kondisi sekarang S70 ini agak susah untuk menemukan peminat yang tepat, karena bagi kalangan pecinta Volvo sendiri mobil ini tidak terlalu menarik, dan pecinta mobil dengan aliran anti mainstream itu juga mungkin tidak terlalu berminat karena lebih berminat untuk memiliki versi estate. Walaupun sebenarnya di dunia versi sedan ini lebih jarang daripada versi estate karena hanya diproduksi sampai dengan tahun 2000, sedangkan estate itu masih terus diproduksi sampai tahun 2006. Dan pecinta mobil mainstream itu juga tentu saja tidak mempertimbangkan mobil ini sama sekali karena mobil ini bukanlah Toyota atau Honda. Untuk S70 dan 850 secara umum itu mungkin saya termasuk orang yang setuju. Bagi saya lebih memilih untuk merawat seri 9, dan saya memang pernah memiliki Volvo 940 Turbo dan itu sangat menyenangkan untuk dirawat dan banyak kelebihan lainnya. Tapi karena versi T5 ini memiliki performa yang lumayan, tentu saja ceritanya berbeda. Peminat mobil ini yang seharusnya menurut saya adalah para petrolhead yang suka ngebut di jalan tol, yang mungkin pada saat ini atau sudah terbiasa memiliki mobil BMW yang dengan tipe yang agak kencang, atau mungkin para pengguna Golf GTI yang terbiasa dengan menikmati kecepatan dan tenaga yang besar. Sama dengan saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan VW Golf. Tapi kalau itu GTI, tentu ceritanya berbeda. Nah, orang-orang seperti ini itu tampaknya juga tidak terlalu melirik mobil ini juga, entah karena ketidaktahuan atau entah karena apa. Soal itu saya sendiri juga tidak terlalu yakin, tapi positifnya karena mobil ini jarang dilirik orang dan tidak terlalu diminati, harganya menjadi terjangkau dan menarik bagi kita yang ingin memilikinya. Oh ya, saya sebenarnya jarang sekali untuk membahas mengenai velg dan ban karena saya tidak terlalu tertarik. Tapi di mobil ini mungkin ada sesuatu yang menarik yang saya ingin jelaskan. Jadi di Volvo itu semua velg itu diberi nama sama seperti IKEA, semuanya ada namanya. Jadi bukan cuma kode seperti BMW style sekian. No, di Volvo semuanya diberi nama. Dan ini tadinya saya pikir ini adalah velg aftermarket, tapi setelah saya cari informasi lebih lanjut ternyata bukan. Velg ini proper memang untuk S70 T5. Nama velg ini adalah Satellite dengan diameter 16 inch. Dan ininya pun benar ukuran bannya itu 205 55 ring 16 dengan speed rating V. Nah, alasan kenapa untuk mobil ini velgnya agak berbeda dengan versi yang standarnya, yaitu SE, kalau nggak salah pakai ring 15 itu, karena adalah kecepatannya. Jadi bukan karena handling saja, tapi dia mencari speed rating V yang berarti aman digunakan sampai dengan 240 km per jam. Sedangkan untuk ban yang lebih tebal dengan velg yang lebih kecil, rasanya speed rating V ini
tidak tersedia. Mungkin ya, kemungkinan besar itu sebabnya mobil ini menggunakan velg yang berbeda dengan yang versi standar atau SE. Ini bagian mesinnya. Ya, inilah mesin Volvo 5 silinder sejajar yang dipasang secara transversal yang sekarang menjadi cukup legendaris itu. Dan mobil ini itu dipasang turbo yang cukup proper, jadi bukan turbo low pressure seperti yang dipasang pada 940 turbo yang dulu pernah saya miliki. Ini berbeda. Ini dipasang turbo yang lebih besar untuk meningkatkan performa. Dan yang jelas terlihat perbedaannya adalah piping ini besi, sedangkan yang dulu pernah saya punya 940 turbo itu sebagian dari ini karet seperti selang radiator. Nah, mungkin karena pressure-nya lebih besar, jadi diperlukan piping yang lebih rigid agar tidak melar. Mesin ini yang dipakai di sini adalah 2319 cc, jadi lebih kecil daripada yang dipasang pada Volvo yang masuk ke Indonesia, yaitu 2500 cc. Ini adalah varian yang sedikit lebih kecil tapi dengan performa yang jauh lebih besar. Ini menghasilkan 237 horsepower, sedangkan yang 850 itu, yang dipasang di 850 itu 2500 cc non turbo, itu menghasilkan 168 horsepower. Semua yang ada di sini soft touch kecuali ini. Oh, ini aksen kayu ini tentu bukan. Terus ada satu head unit dengan ukuran double din. Saya tidak bisa memperagakannya, tapi di sini ternyata suaranya surprisingly good. Dan ini masih ada remote-nya. Selain itu standar. Oh, mungkin ini ya yang ini ada tracks ini. Mungkin ini traction control atau apa ya. Nah, di mobil ini kebetulan tombol ini saya pencet, tidak ada indikator apapun yang nyala, jadi saya tidak tahu persis fungsi ini. Mungkin bagi Anda yang tahu bisa komen. Nah, tapi kurang lebih seperti inilah desainnya. Ini sama puter-puteran seperti layaknya mobil Eropa lainnya. Oke lah, tidak banyak yang bisa saya jelaskan. Oke ya, karena ini adalah T5, jadi menurut saya hal yang paling menarik dari mobil ini adalah performanya. Jadi bukan fitur-fitur yang ada di sini, tapi lebih ke performanya. Untuk itu, sekarang kita coba aja gimana rasanya dan impresi apa yang menarik untuk saya ceritakan kepada Anda. Oke, impresi pertama ketika naik mobil ini ya. Jadi ini kalau tadi saya bilang masuk ke dalam kategori compact luxury car, berarti mungkin bisa di-compare dengan Mercedes C-Class pada masanya dan BMW juga yang seri 3 pada masanya. Kalau mengenai ergonomika dan lain-lain ya, posisi duduk dan segala macam, intinya enak banget. Ini kalau saya membandingkan dengan Mercedes C-Class dan BMW seri 3, ini mungkin selevel dengan itu. Kalau khusus untuk posisi duduk, ini rasanya lebih enak. Mungkin karena joknya memang lebih enak dibanding dengan BMW seri 3 atau Mercedes C-Class. Kemudian view di mobil ini semuanya begitu luas, semuanya terlihat, semuanya kayak saya tidak sedang mengendarai mobil yang besar. Oh ya, mengenai ergonomika itu mungkin yang menarik adalah di mobil ini sama dengan Mercedes pada masanya, pada zaman itu atau Mercedes dulu ya. Ini setirnya ini agak melenceng ke kiri, tapi bagi saya ini sama sekali tidak mengganggu ergonomika. Entah kenapa ya, saya sudah terbiasa dengan mobil Eropa sejak saya kecil. Saya naik VW Kodok dan lain-lain, itu memang semuanya begitu. Bahkan di VW Kodok itu kaki kita agak sedikit ke kiri karena di sebelah kanan ada ban. Jadi kalau ini dibilang mengganggu ergonomika, sebenarnya menurut saya tidak, karena ergonomika itu diukur dengan cara tertentu. Jadi bukan asal membuat kita nyaman, membuat kita yang seperti yang dipikirkan oleh orang awam, bahwa yang ergonomis itu ya lurus, tepat di depan, semuanya serba lurus. Itu ternyata belum tentu.
mungkin saya akan saya perlu membuat video khusus mengenai itu. Tapi intinya mobil ini setirnya sama dengan Mercedes, agak masuk agak sedikit ke kiri. Saya personally tidak ada masalah dengan itu, dan ini pun kalau nggak dirasain rasanya mungkin orang tidak akan terlalu menyadari kalau setirnya tidak pas di tengah. Nah, tapi kalau Mercedes, Volvo membuat posisi setir agak masuk ke dalam, itu tentu suatu kesengajaan menurut saya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari dasar pikiran itu aja. Ini ada maksud di balik ini, gitu. Tapi bagi saya juga tidak terlalu masalah dengan ini. Saya sudah terbiasa dan ya ini oke sih. Yang lainnya tidak ada yang terlalu menarik, tidak ada yang perlu saya bahas secara khusus. Nah, oke. Jadi karena ini T5, jadi mungkin saya akan lebih fokus kepada sensasi berkendara. Yang pertama mengenai ini ya, suspensi. Jadi kalau Anda berpikir bahwa ini adalah Volvo, mobil yang empuk, yang mungkin suspensinya mengayun apa segala macam, tidak sama sekali. Ini adalah Volvo yang lebih ke arah sporty daripada kenyamanan. Jadi naik mobil ini rasanya itu lebih ke rigid. Jadi bukan yang mungkin tidak seperti Volvo seri 9 atau ya mobil lain yang suspensinya super nyaman. Ini sayang sekali tidak. Tapi bukan berarti tidak nyaman juga. Ini kalau boleh saya bandingkan dengan tadi ya, Mercedes C-Class dan seri 3, mungkin saya paling suka dengan karakter suspensi seperti ini. Ini cukup empuk tapi masih terasa rigid, dan itu membuat ini pengendalian itu rasanya sangat precise. Kalau dibandingkan dengan Mercedes yang seri yang C-Class, pengendalian ini lebih tajam daripada itu. Kalau dengan BMW mungkin sama, ada di level itulah ini. Tapi bagaimanapun juga mereka penggerak roda belakang, sedangkan ini roda depan. Dan penggerak roda depan itu mempunyai kecenderungan untuk understeer. Ya, di mobil ini pun gejala understeer itu sebenarnya masih ada. Tapi kemarin saya sempat mencobanya untuk memaksa belok dengan kecepatan tinggi. Ya ternyata predictable gitu. Walaupun ini understeer, tapi understeernya itu tidak parah gitu loh. Nah, mungkin ini salah satunya karena suspensi belakang yang menggunakan Delta Link. Volvo menyebutnya dengan Delta Link, sehingga roda belakang itu bisa berfungsi sebagai pasif rear steering. Jadi mungkin gejala understeer itu dikurangi dengan cara itu. Nah, kalau menurut saya ini cukup berhasil. Mobil ini bisa belok dengan kecepatan tinggi. Saya bisa maksa belok dan saya masih bisa merasakan gripnya dengan presisi. Itu suspensi ya. Nah, tapi ada yang disayangkan di mobil ini. Ini adalah versi yang Matic, dan Maticnya ini menggunakan Matic konvensional ya, Matic yang biasa. Jadi mungkin Volvo lebih berpikir untuk daya tahan ketimbang performance untuk urusan Maticnya. Tapi ya mungkin itu pilihan yang bagus sih untuk mobil dengan umur segini ya. Ini Maticnya masih berfungsi dengan baik. Saya bisa bilang ini 100% normal, nggak ada yang aneh dengan Matic ini. Tidak ada menyentak atau apapun lah. Ini 100% berfungsi dengan baik dan benar. Nah, khusus untuk Maticnya ini mungkin bagi sebagian dari Anda yang mungkin belum terlalu memahami tentang Volvo. Nah, Volvo itu lebih banyak bekerja sama dengan vendor Jerman dalam membuat mobilnya. Jadi banyak dari bagian-bagian mesin atau suspensi itu buatan Jerman atau negara-negara mungkin di sekitar itu ya, Italia. Volvo banyak menggunakan merek-merek seperti Bosch dan lain-lain, sama seperti yang kita temukan pada Mercedes atau BMW. Tapi untuk gearbox ini Volvo tidak menggunakan merek ZF atau Getrag, bukan. Ini mereknya adalah Aisin yang sama dengan Toyota. Jadi mungkin
gearbox yang dipakai ini common parts dengan Toyota apa gitu ya, mungkin saya kurang tahu sih, tapi ini bukan Matic yang susah untuk dirawat, itu yang jelas. Nah, tapi bagi saya ya, setelah saya mengetahui spesifikasi mobil ini segala macam, saya ya rasanya menyayangkan untuk mesin se-powerful ini. Kalau saya akan pilih yang manual, tapi mungkin pada saat mobil ini dijual di Indonesia kayaknya mungkin manual tidak ditawarkan, atau mungkin memang nggak ada di Indonesia ya. Tapi sebenarnya ada, aslinya ada. Volvo S70 dan V70 T5 itu ada yang manual, bahkan yang S70R itu juga ada yang manual gitu. Tapi mungkin di sini atau tidak ikut dijual ya di sini ya. Karena yang saya tahu pada sekitar tahun 97 itu tuh kayak seolah-olah Matic dan manual itu tuh kayak beda kasta. Yang lebih eksklusif itu Matic dan manual itu yang murah. Dibuat seolah-olah seperti itu. Tapi sebenarnya bagi kami pecinta mobil, atau bagi saya lah secara pribadi, Matic atau manual itu hanya sekedar pilihan. Saya nggak ada masalah dengan dua-duanya. Kalau misalnya saya harus naik city car, Brio atau Ayla atau Agya atau bahkan Avanza, saya tidak masalah dengan Matic. Tapi dengan mobil seperti ini, kalau transmisinya tidak tidak yang canggih sekalian kayak misalnya double clutch dan lain-lain atau pedal shift, saya rasanya memilih manual dibanding Matic yang ini, karena saya tidak butuh kepraktisan untuk mobil dengan tenaga 237 horsepower ini. Mobil ini ya, tadi saya menyebut hanya horsepower 237 horsepower. Torsinya mesin ini yang dipakai di mobil ini itu bisa menghasilkan torsi 330 Nm. Jika Anda tidak bisa membayangkan 330 Nm itu seberapa, itu adalah persis angka yang sama torsi yang dihasilkan oleh Lancer Evolution 4. Jadi torsinya sama dengan Evolution 4, tapi tenaganya berbeda. Jadi mungkin sekarang Anda sudah bisa lebih membayangkan betapa brutal yang mesin mobil ini. Ini saya sedang cari kesempatan untuk bisa sedikit ngegas ya, karena ini T5 rasanya agak kurang pantas gitu kalau kita nggak mencoba merasakan mesinnya. Semoga kedengeran ya di kamera ya. Wow. Luar biasa. Kita coba sekali lagi ya. Oke, kita coba ya. Coba lagi. Jadi gini, 237 horsepower di mobil ini itu tidak dikeluarkan dengan cara yang brutal, yang meledak-ledak, bukan. Nah, tapi mungkin Anda bisa membayangkan mobil ini bisa 245 km/jam hanya dengan 4 gigi. Nah, jadi antar gigi ini agak jauh intervalnya ya. Nah, jadi ini mobil ini rasanya panjang sekali. Ini tadi sampai dengan kecepatan 100 kalau saya nggak salah hitung ya, itu masih gigi 2 dan dia masih bertambah. Tapi saya harus melepas gas ya, karena saya tidak ingin kita nggak tahu persis kondisi kaki-kaki mobil ini. Mungkin ini kalau diterusin sampai dengan paling di situ udah 200 mungkin. Sehebat itu mesinnya. Jadi deliverynya itu smooth tapi panjang gitu. Jadi mungkin gigi satunya itu mungkin lebih dari 60 mungkin. Ini kesimpulannya. Jadi dari mobil semacam ini sebenarnya Anda tidak bisa terlalu berharap kenyamanan seperti pada Volvo seri 9, atau kalau Mercedes ini adalah C-Class yang sedikit agak keras, bukan seperti E-Class atau S-Class. Tapi walaupun begitu, ini tidak bisa dibilang tidak nyaman juga. Ini oke menurut saya. Tapi memang bukan tipikal mobil yang senyaman itu, karena memang dibuat lebih kepada sporty oriented, jadi bukan untuk kenyamanan. Nah, tapi kalau kita membandingkannya dengan
mobil penggerak depan lain yang ada di pasaran, atau mungkin yang punya performa tinggi seperti ini di atas 200 HP, mungkin ini yang paling nyaman gitu. Jadi oke lah, ini oke banget menurut saya. Nah, selain itu, mobil ini sejujurnya saya juga tadinya tidak terlalu peduli dengan adanya mobil S70 T5. Saya tahu ada mobil ini sudah lama gitu, tapi saya baru mengetahui spesifikasinya, baru mengetahui semenarik ini ketika mencari informasi untuk konten ini gitu. Nah, setelah saya tahu seperti ini, sebenarnya ya yang paling menarik bagi saya itu kalau ada itu tetap lebih yang estate, dan harus T5 ya. Kalau nggak T5 jadi tidak menarik bagi saya. Jadi estate V70 T5, dan kalau ada manual itu the best kalau ada. Cuma sepertinya memang tidak ada gitu. Jadi ya mungkin saya akan tertarik kalau ada dan memungkinkan dan ada kesempatan, saya mungkin jelas akan memasukkan V70 T5 dalam mobil idaman saya karena lebih fungsional, dan mungkin itu mobil station wagon paling kenceng yang ada di Indonesia di tahun itu ya. Kalau sekarang apa ya, saya nggak yakin lah kalau misalnya harus dibandingkan dengan mobil sekarang, tapi sebagai station wagon mobil keluarga T5 dengan kemampuan seperti ini itu pasti impresif. Tapi walaupun begitu, yang estate itu sudah jelas mahal gitu loh. Nah, di sini menariknya mobil ini, karena mobil ini tidak terlalu dilirik, karena ya tentu saja yang station wagon itu pasti mahal. Nah, ini yang sedan, ada varian T5 dengan kemampuan yang sama, mungkin driving experience-nya sama atau bahkan lebih baik dari yang station. Nah, harganya itu jauh di bawah yang station, mungkin separuhnya atau mungkin separuhnya kurang gitu. Nah, disinilah mobil ini menjadi menarik di mata saya. Dengan semua yang sudah saya sampaikan, tentu saja tetap akan ada sebagian dari Anda yang tidak terlalu tertarik dengan mobil ini, entah karena alasan pribadi atau mungkin selera yang tentu saja tidak bisa dipaksakan. Tapi setidaknya sekarang Anda tahu bahwa jika kebetulan Anda suatu hari nanti sedang melaju di jalan tol dan Anda menemukan emblem semacam ini di depan mobil Anda perlu berpikir ulang untuk mencoba mengajaknya bermain-main. Dan bagi Anda yang kebetulan tertarik dengan mobil ini, mungkin ini saatnya Anda mencarinya sebelum harganya naik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.